Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 2 sampai dengan ayat 15. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 2 sampai dengan ayat 15. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Kasih Karunia Allah yang lembut, ditulis oleh Monica LaRose. Nyatakanlah seluruh kebenaran, tetapi lakukan dengan tidak langsung. Tulis penyair Emily Dickinson. Maksudnya, karena kebenaran dan kemuliaan Allah terlalu menyilaukan bagi manusia yang rapuh untuk dapat memahami atau menerimanya sekaligus. Maka cara terbaik untuk menerima dan membagikan kasih karunia dan kebenaran Allah adalah dengan lemah lembut dan tidak langsung. Oleh karena itu, kata Dickinson, kebenaran harus bersinar perlahan-lahan supaya manusia tidak menjadi buta. Rasul Paulus melontarkan pendapat yang sama dalam Efesus 4 ketika ia mendesak orang percaya untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dan menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Paulus menjelaskan bahwa dasar dari sikap lemah lembut dan belas kasihan orang percaya terhadap satu sama lain tersebut adalah kelemah lembutan yang Kristus tunjukkan kepada kita. Dalam inkarnasinya, Yesus menyatakan dirinya dengan tenang dan lembut agar manusia percaya dan menerima Dia. Yesus terus menyatakan dirinya secara lemah lembut dan penuh kasih memberi dan memampukan umatnya dengan cara-cara yang mereka butuhkan untuk terus bertumbuh dan dewasa bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh. Dengan bertumbuh, kita tidak lagi merasa perlu mencari pengharapan di tempat lain dan lebih yakin dalam mengikuti teladan kasih Yesus yang lemah lembut. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda telah mengalami kasih karunia dan kebenaran Allah dengan cara yang lembut? Bagaimana caranya yang lembut dapat menolong Anda berelasi dengan orang lain? Hal ini patut kamu ketahui, dalam Efesus 1-3, Paulus menegaskan siapa kita dan apa yang kita miliki dalam Kristus. Sekarang dalam pasal 4, Paulus menyampaikan bagaimana hidup baru dalam Yesus tersebut harus dijalankan. Paulus memang memimpin dengan kerendahan hati karakter yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dipegang budaya, baik masa lalu maupun sekarang. Kemudian, ia menekankan tentang kesatuan. Paulus menyerukan bahwa kerendahan hati yang penuh kelemah lembutan sangat penting bagi kesatuan. Yang menarik, Paulus merupakan seorang tawanan pada saat menulis surat ini, sehingga kita melihat makna khusus dalam kutipannya di ayat 8 yang terambil dari suatu mazmur yang 2 kali menyebutkan tentang tawanan. Mazmur 68 ayat 7 dan ayat 19. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami, Bapa Surgawi.
Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.